Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh begitu banyak kepada kita jemaah. Dan seandainya nikmat tersebut kita hitung, maka sungguh tidak ada orang yang bisa menghitung nikmat tersebut. Maka lihat nikmat yang ada pada diri kita. Allah Jalla Jalaluh memberikan kesehatan bagi jemari-jemari kita, sehingga kita bisa menekuk jari jemari tersebut. Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kesehatan pada kulit kita, sehingga dengan kesehatan yang ada pada kulit kita, kita bisa meraba dan merasakan apa yang dirasakan, baik dari rasa sakit dan yang lainnya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan tangan kita untuk bisa bergerak, dan dengan gerakan tersebut kita bisa memegang, kita bisa mengambil sesuatu yang diridhai oleh Allah dan seterusnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kita nafas, yang mana dengan kita bernafas itu kita masih hidup sampai sekarang. Allah Jalla Jalaluh tidak membuat kita sesak nafas kita dan seterusnya jemaah. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak akan pernah bisa diingkari oleh seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Nikmat yang gak akan bisa terhingga atau tidak bisa dihitung dan bahkan tidak bisa diukur. Sehingga seorang hamba yang diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Rabbul Alamin, patutlah baginya untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa kembali kepada Allah Rabbul Alamin dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena Allah Jalla Jalaluh berjanji jemaah akan menambahkan keberkahan dari nikmat tersebut, bahkan akan memberikan atau melipat gandakan jumlahnya. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah, Allah masih memberikan kita nikmatnya pula, sehingga kita bisa duduk, kita bisa bermajlis, duduk untuk membahas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara seseorang yang ingin rumah tangganya diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan dari rumah tangganya tersebut. Kemudian dalam pembahasan yang telah lalu, kita sudah selesai dengan pembahasan al-akhta'u azwaj, yaitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami atau rapor merah seorang suami yang sering terjadi dalam rumah tangga. Karena memang rumah tangga ini adalah rumah tangga yang penuh dengan masalah, dan dengan rumah tangga yang penuh dengan masalah, kemudian ada orang yang bijak menyelesaikan hal tersebut, kemudian dia berbenah diri, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan.
Karena rumah tangga yang bahagia itu bukan berarti rumah tangga yang nggak ada masalah sama sekali. La jemaah. Karena seorang suami itu bukanlah dia seorang malaikat yang ketika dia diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dia akan lakukan hal tersebut. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mana makhluk tersebut tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kemudian dia akan senantiasa melakukan kewajiban yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seorang suami itu bukan malaikat. Begitu juga dengan seorang istri, bahwasanya dalam rumah tangga itu terkadang masalah pun keluar dari istri pula. Dan kita katakan istri itu bukan bidadari, yang mana dia senantiasa terhindar dari kesalahan, yang mana dia senantiasa taat kepada pasangannya, yang mana dia senantiasa taat kepada Sang Pencipta. Maka kita katakan seorang perempuan, seorang istri, dia bukanlah bidadari, dia bukanlah orang yang sempurna, yang terkadang nanti akan keluar pun permasalahan dari mereka. Maka dalam rumah tangga dia harus bijak dalam menyelesaikan masalah. Dan itu yang kita butuhkan untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Itu yang kita harapkan, seorang suami memiliki ilmu untuk mengajak keluarganya masuk ke dalam surga. Dan seorang istri, dia harus paham dengan suaminya. Walaupun dia adalah kepala rumah tangga, dia harus bantu tuh suaminya untuk mendapatkan keridhaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga rumah tangga yang dia bawa, yang dia arungi bersama nahkoda, bersama suami tersebut akan berlayar dalam kebahagiaan, akan mencapai tujuan yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meridhoi keduanya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita lanjutkan dengan pembahasan rapor merah seorang istri, atau al-akhta'u zaujat, kesalahan-kesalahan yang terkadang muncul dari seorang istri. Maka beliau mengatakan di sini, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, yang pertama adalah minimnya perhatian, atau yang disebutkan yang sebelumnya, bahwasanya di antara kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri, berlebihan dalam menuntut kesempurnaan. Dia berharap bahwasanya suaminya ini sempurna, apa yang diinginkan dari suaminya itu ada, dan suaminya tidak pernah melakukan kesalahan. Maka kita katakan, wahai kaum muslimat, wahai seorang istri yang soleha, wahai seorang istri yang mengharapkan keridhaan kepada Allah Jalla Jalaluhu, suamimu itu bukan malaikat, dia bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi SAW pun pernah melakukan kesalahan, jemaah. Pernah melakukan sesuatu yang membuat istri-istri beliau itu cemburu kepada istri yang lainnya. Bagaimana tidak, Nabi SAW pernah meminum madu di istri yang lainnya, kemudian dia tidak mau minum madu di istri yang berikutnya. Akhirnya istri yang dimana di rumahnya beliau tidak meminum madu tersebut merasa iri, merasa jengkel, kemudian sampai membuat makar bagi istri yang lainnya, dan seterusnya, jemaah. Dan itu memang rumah tangga, dan itulah rumah tangga yang bahagia, yang ada masalah tetapi kita bisa menyelesaikan rumah tangga tersebut. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada sejumlah istri yang terlalu tenggelam di dalam dunia khayalan. Dia berkhayal dan dia berlebih-lebihan menuntut kesempurnaan, sehingga dia menyangka bahwa sang suami bagaikan surga Firdaus yang di dalamnya tidak ada jeritan, yang di dalamnya tidak ada kesulitan, yang tidak ada sesuatu yang memberatkan. Dan terkadang nih seorang perempuan ini menyangka bahwasanya pernikahan yang selalu menyenangkan tanpa ada berbagai kepayahan. Dia menyangka nih kalau sudah nikah sama laki-laki ini, dia tidak masak, dia tidak ngerjakan apa-apa, dia seolah-olah seperti permaisuri yang dia sering tonton di televisi, yang dia sering lihat mungkin di sinetron dan yang lainnya. Dia menyangka bahwasanya tidak ada rintangan dalam rumah tangga dan tidak ada persoalan di dalamnya. Tatkala dia menghadapi kenyataan,
yang menuntut adanya tanggung jawab, harus membangun tempat tinggal, melahirkan anak, menghadapi berbagai persoalan, lantas ia tidak mampu menghadapi semuanya atau semua masalah itu, maka ia pun menyangka bahwa dirinya telah salah dalam memilih pasangan hidup. Karena dia seolah-olah Masya Allah pasangan hidup itu luar biasa, apa yang dia butuhkan diberikan, apa yang dia inginkan dipenuhi. Si laki-laki tersebut tidak pernah marah sama dia, tidak pernah mengencangkan suaranya, dia senantiasa berucap dengan ucapan yang lemah lembut, kemudian terus merayu dia, memberikan dia penyemangat dan yang lainnya. Itu yang dia sangka oleh perempuan tersebut sebelum dia menikah. Ketika dia sudah menikah jemaah, kemudian dia tahu kenyataannya, bahwasanya suaminya banyak kurangnya, suaminya terkadang mengeraskan suaranya, terkadang suaminya juga mengomel. Dia menyadari atau dia menyangka bahwasanya ini bukan pasangan hidup saya yang sejatinya. Dia menganggap hal tersebut. Demikian pula terkadang ia pun berkeinginan untuk pisah dengan sang suami agar bisa terlepas dari semua belenggu ini menurut sangkaannya. Padahal ketika dia menikah dengan yang lainnya pun dia akan mendapatkan hal tersebut. Maka yang harus kita tanamkan dalam kepala kita jemaah, dalam hati kita, bahwasanya laki-laki itu bukanlah makhluk yang sempurna, dan kita tidak perlu berlebihan dalam menuntut kesempurnaan dari mereka. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kasus semacam ini terkadang memang didapati di lapangan. Di antara sebab semua ini adalah karena lemahnya pendidikan yang diberikan kepada anak perempuan. Maka dalam agama Islam itu anak perempuan itu harus dididik lebih jemaah, supaya dia tahu bahwasanya walaupun bukan dia yang mencari nafkah, walaupun dia hanya sekedar di rumahnya, walaupun dia hanya sekedar menunggu suaminya pulang dari kerjaannya, tetapi dia akan mendapatkan persoalan. Maka kita di pondok pesantren jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak mau memanjakan mereka yang perempuan. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, Ustadz kita pasangkan AC untuk anak-anak saya Ustadz, karena saya mampu untuk memberikan AC. Kita katakan ya, perempuan itu harus lebih mandiri daripada laki-laki dia, karena dia lebih banyak akan mendapatkan keluhan dan persoalan. Jangan sampai nih ketika dia menikah, ternyata yang dia dapati dari laki-laki itu lebih rendah daripada dia. Dan ini ada kejadiannya jemaah. Sampai dia mengatakan kata-kata yang tidak benar kepada suaminya. Apa itu? Ketika dia di pondok pesantren, dia tinggal di pondok pesantren yang elit. Ada AC-nya, makanannya enak, kemudian tempat tinggalnya, asramanya itu luas, dikasihkan fasilitas. Ketika dia menikah dengan laki-laki yang dari pondok pesantren yang biasa, yang dia tidak memiliki harta yang banyak, kemudian dia dibawa ngontrak jemaah. Apa kata perempuan tersebut? Wahai suamiku, asramaku di pondok pesantren itu lebih baik daripada kos-kosan ini. Karena di kos-kosan atau di kontrakan tuh nggak ada AC-nya, dia kipas angin dan yang lainnya. Dan ini yang ditakutkan jemaah. Seorang perempuan ini akan dihinakan dan akan dimasukkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ke dalam neraka. Karena kenapa? Yakfurnal ashir. Karena dia mengingkari kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Dia berharap suaminya ini adalah malaikat. Dia berharap suaminya ini adalah memberikan kesempurnaan yang semua yang dia inginkan diberikan oleh suaminya. Maka kita katakan, la, itu adalah sesuatu yang akan membuat rumah tangga itu akan menjadi hancur. Karena tidak ada, ketika pun dia meminta cerai kepada suami tersebut, kemudian dia nikah dengan laki-laki yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan yang sempurna, maka dia tidak akan mendapatkan yang lebih baik, dan seterusnya jemaah. Kemudian berlebih-lebihan dalam menyenangkannya, karena memang kadang anak perempuan ini lebih kita perhatikan daripada anak laki-laki. Bukan masalah pendidikan, lah, masalah kebutuhan perempuan itu lebih kita lebihkan daripada laki-laki. Maka sehingga dengan hal tersebut kadang membuat perempuan itu cengeng jemaah. Maka kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, kita didik mereka dengan kebaikan. Kita kabari mereka bahwasanya kebahagiaan itu didapat dengan perjuangan.
bukan didapat dengan kesenangan, santai-santai dan yang lainnya. Walaupun yang mencari nafkah adalah suami, walaupun yang memberikan rizki adalah Allah dari perantara suami tersebut, maka didik anak kita untuk memahami tersebut. Maka di antara yang sering kita wasiatkan kepada orang-orang tua ketika dia memondokkan anaknya, khusus yang perempuan, engkau ketika ada keluhan dari pondok pesantren itu dengarkan keluhannya, jangan iyakan dia, dan kabarkan kepada mereka bahwasanya kehidupan yang bahagia itu butuh diperjuangkan, bukan tidur-tiduran. Ini dia. Karena kenapa? Ketika nanti dia berumah tangga, ketika dia faham dengan hal tersebut, akan membuat dia bahagia. Ketika tidak ada makanan di rumahnya, dia akan berbahagia dengan hal tersebut. Walaupun hanya makanannya itu, lauknya itu garam, kemudian air itu disiram dengan atau nasi itu disiram dengan air, dikasihkan garam, nikmat jemaah. Dan itu yang banyak kita dapati ketika kaum muslimat duduk mempelajari agama Allah dan dia tahu bahwasanya suaminya tidak sempurna, maka dia akan meminta sesuatu yang lebih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha memberikan segala yang dia inginkan. Maka demikian pula di antara sebab terbesar adalah karena hal-hal yang menyenangkan yang disebutkan oleh sejumlah kisah-kisah menghayalkan atau kisah-kisah hayalan. Dan ini sering terlintas dalam kepala istri kita jemaah, atau kepala sang istri, atau kepala perempuan, ketika dia melihat sinetron, Masya Allah, yang dia mendapatkan kebahagiaan. Ada sinetron yang gak pernah susah, dia tidak pernah ada masalah, kehidupannya bahagia-bahagia, dia menghayal dengan hal tersebut. Kemudian sinetron-sinetron di dalam televisi dan film-film yang diputar di bioskop, mereka senantiasa menggambarkan kehidupan rumah tangga tanpa ada masalah apapun. Namun ketika ia telah memasuki kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, maka keadaan pun menapik semua opini yang telah sampai kepadanya. Dan ia pun dibuat terkejut oleh hal-hal yang belum pernah terlintas dalam pikirannya. Oleh karena itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hendaknya seorang istri yang cerdas memiliki pandangan proporsional. Jangan sampai ia terbuai oleh mimpi-mimpinya dan terlalu cinta dengan berbagai khayalan yang merusak, serta jangan sampai ia berlebih-lebihan dalam menuntut kesempurnaan. Karena terkadang suami kita ini ketika kita minta uang belanja, terkadang dia punya duit banyak, tapi suatu ketika dia pun mungkin disusahkan oleh Allah, dan kita juga harus mendukung dan memberikan semangat kepadanya. Maka kehidupan rumah tangga jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu bukanlah sebuah pertemuan yang singkat lah. Karena rumah tangga itu ketika kita sudah menikah dengan seorang laki-laki dan dia jadi suami kita, itu kalau bisa sampai mati kita berkeluarga dengan dia. Dan bukan sehari dua hari yang kita menikmati, Masya Allah. Ketika 1 minggu kita berbulan madu, ketika 1 bulan kita berbulan madu, Masya Allah, nggak ada masalah sama sekali. Lah, rumah tangga itu bukan 1 minggu. Rumah tangga itu bukan 1 bulan. Rumah tangga itu bukan 1 tahun. Maka rumah tangga itu engkau akan memiliki anak. Engkau akan memikirkan orang yang ketiga, yaitu anak tersebut. Kemudian akan lahir lagi yang berikutnya. Dan membutuhkan nafkah atau uang atau duit yang lebih banyak lagi. Dan pasti ada masalah-masalah dan seterusnya jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kehidupan rumah tangga bukanlah sebuah kisah yang dituangkan oleh penulisnya dalam khayalan-khayalannya. Namun kehidupan rumah tangga adalah kenyataan yang bisa dirasakan. Di dalamnya ada kesedihan dan harapan, kebahagiaan dan kesusahan. Semuanya adalah kehidupan yang nyata jemaah. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lagi bagi seorang istri melainkan harus menghadapinya dan semaksimal mungkin berbuat baik ketika menjalaninya. Maka dengarkanlah apa kata seorang penyair, suatu hari kami merasa sempit, di hari yang lain kami merasa lapang, suatu hari kami bersedih, di hari yang lain kami pun senang bukan kepalang. Ya, begitulah kebahagiaan rumah tangga.
Kadang-kadang ada kebahagiaan datang, kita berbahagia dengan hal tersebut. Kadang-kadang pun pasti ada masalah yang kita akan susah dan kita merasa sesak dengan hal tersebut. Dan kehidupan seperti itu, jemaah. Kapan kita bisa bersenang-senang dan mengharapkan kesempurnaan? Maka pernah seseorang dari sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, "Ya Imam, wahai Imam, mata rohah ya Imam, kapan kita bisa istirahat wahai Imam? Kapan kita bisa untuk menikmati kenikmatan ini wahai Imam? Kita capek mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, kita capek jadi istri, kita capek mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kapan istirahat wahai Imam?" Maka Imam Ahmad pun mengatakan, apa kata beliau? Atau inda awwali qadamin tad'uha fil jannah. Kapan kalian akan berbahagia? Yang tidak ada lagi kesalahan, yang tidak ada kesusahan lagi di sana, yang tidak ada keletihan, yang tidak ada tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh istri, tidak ada tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh suami. Kata Imam Ahmad, ketika kaki engkau letakkan di surga, baru nggak ada masalah lagi. Tapi kalau masih sama suami, masih kita hidup, masih ada anak kita, maka bersusah payahlah dengan hal tersebut. Karena kesusahan payah, kemudian bersabar dengan hal tersebut akan mengantarkan ke dalam kebahagiaan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka hal itu tidak berarti bahwa kehidupan rumah tangga bagaikan sangkar yang gelap atau jahanam yang tidak tertahankan. Karena rumah tangga itu enggak susah-susah saja, jemaah. Enggak ada kebahagiaan di sana. Ada kebahagiaan di sana. Kemudian akan tetapi kehidupan rumah tangga adalah wadah untuk saling tolong-menolong, berkasih sayang, dan saling merasa malu terhadap pasangannya. Berbagai masalah dan kesusahan yang menimpa tidak akan bisa menghapus kebahagiaan dalam rumah tangga. Bahkan semua itu merupakan garam dan bumbu kebahagiaan. Ternyata masalah yang kita hadapi di rumah tangga itu garam dan bumbu, jemaah. Maka jangan heran ada masalah di antara suami kita, kemudian sang istri juga ada masalah pada suaminya. Itu adalah bumbu-bumbu yang akan membuat rumah tangga itu menjadi nikmat, bumbu-bumbu yang akan membuat rumah tangga itu akan menjadi indah. Maka lihat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika ada istri solehah, jemaah, kemudian ada seorang suami yang suaminya yang salah. Suaminya yang salah, jemaah. Suaminya yang salah, tapi malam harinya istrinya itu datang kemudian memegang suaminya dan mencium tangan suaminya, kemudian dia mengatakan, "Suamiku, aku minta maaf." Kemudian suami mana yang tidak akan sayang kepada istrinya tersebut, jemaah? Dan setelah perselisihan, setelah ada masalah, timbullah cinta-cinta yang akan membuat rumah tangga itu menjadi indah, jemaah. Maka seorang istri tidak akan pernah bisa dia untuk meminta kesempurnaan dari suami. Karena suami tersebut bukanlah orang yang sempurna dia. Pasti ada masalah di rumah tangga kita karena dia merupakan garam dan bumbu kebahagiaan itu sendiri. Kemudian berani memikul tanggung jawab, menanggung beban hidup dan berbagai konsekuensi merupakan sebab-sebab kebahagiaan yang paling besar. Oleh karena itu manusia yang paling lapang suatu saat akan menjadi manusia yang paling sempit keadaannya. Demikian sebaliknya manusia yang paling sempit suatu saat akan menjadi manusia yang paling lapang keadaannya. Maka lihat apa kata seorang penyair. Beliau mengatakan, "Kulihat keadaan lapang luar biasa, namun tak kulihat ia bisa diraih, melainkan harus melintasi jembatan yang penuh payah dan rasa letih." Ternyata memang kebahagiaan itu didapatkan dari bersusah payah. Orang sukses pun seperti itu. Dan kaum muslimat pun sekarang menjadi istri yang terbaik. Itu karena usaha. Duduk di majlis taklim, belajar bagaimana menjadi istri yang terbaik. Kemudian berlatih bersabar dengan sang suami dan yang lainnya akan membuat seorang perempuan itu akan menjadi wanita-wanita yang sukses. Banyaknya waktu kosong dan terbuang sia-sia merupakan sebab terbesar yang bisa membuat semangat menjadi pudar serta akan mendatangkan kesedihan dan kegelisahan. Apa maksudnya di sini? Bahwasanya seseorang ketika dia diberikan nikmat waktu luang oleh Allah,
nikmat kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluhu, gunakan hal tersebut. Dan ingat, di antara kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri dalam rumah tangganya adalah dia mengharapkan atau dia berlebihan dalam menuntut kesempurnaan kepada sang suami. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kedua, maka Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad menyebutkan dalam kitabnya Akhta'uz Zawjat atau rapor merah istri. Apa kata beliau? Minimnya perhatian seorang istri kepada kedua orang tua sang suami. Ini dia. Kadang-kadang nih seorang istri ini nggak terlalu perhatian sama kedua orang tua suaminya atau mertuanya. Dia seolah-olah menganggap kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki, laki-laki ini harus fokus perhatiannya ke dia. Kita katakanlah, kewajiban seorang suami itu masih tetap dia berbuat bakti kepada orang tuanya. Dan surganya suami itu pada orang tuanya. Maka bagaimana seorang istri dia mengharapkan surga dari suaminya kalau dia tidak bisa membuat suaminya ini berbuat bakti kepada orang tuanya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, fa innahu jannatuki aw naruki, suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Dan disebutkan bahwasanya orang tua itu adalah awsatul babil jannah, pintu tengah surga yang mana harus diraih oleh seorang suami. Adapun seorang istri, seorang perempuan, ketika dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, kewajibannya kepada orang tuanya itu berpindah kepada suaminya, dan dia harus lebih taat kepada suaminya selama suaminya tidak mengantarkan ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya. Maka beliau mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa seorang istri memiliki hak kemuliaan yang harus ditunaikan oleh suami. Apa suami ini harus menunaikan haknya? Ada kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya. Dan di antara wujud dari hal tersebut adalah memuliakan istrinya. Dia harus memuliakan istrinya, dia harus merawat istrinya. Bahkan di antara kewajiban juga apa? Menempatkan seorang istri ini di rumahnya sendiri. Ini yang dianjurkan dalam agama Islam. Engkau ketika menikah, wahai seorang suami, kewajiban yang harus diberikan itu adalah engkau harus meletakkan atau menaruh istrimu itu di rumahmu sendiri. Jangan gabungkan dia dengan orang tuamu, jangan gabungkan dia dengan kakakmu, dengan adikmu dan yang lainnya, karena itu adalah haknya. Maka ketika ada seorang istri diajak dia mau tinggal di rumah mertuanya, kemudian istri ini tidak mau, maka itu adalah haknya, dan suami itu harus mencari apa yang dia lakukan. Bukan berarti nanti kadang-kadang ada sang istri diajak tinggal di rumah mertuanya nggak mau, dibilang durhaka. Lah, itu adalah kewajiban yang engkau harus tunaikan. Maka engkau ketika menikahi seorang perempuan, engkau harus bertanggung jawab dan engkau harus mampu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Engkau kalau sudah mampu menikah. Di antara kriteria mampu itu bisa memberikan tempat tinggal kepada sang istri walaupun bukan rumahnya sendiri. Dia bisa ngontrak, dia bayar kontrakan dengan uangnya sendiri dan tidak numpang di orang tuanya. Kecuali kalau memang sang istri ini mengizinkan hal tersebut, maka silakan. Dia ingin berbakti kepada mertuanya misalnya dan yang lainnya, maka boleh, silakan, itu nggak jadi masalah. Tapi hak yang harus ditunaikan oleh sang suami adalah meletakkan atau menempatkannya di rumah tersendiri. Al-Kasani mengatakan, kalau saja seorang suami ingin menempatkan sang istri bersama saudara perempuannya dan bersama ibu mertuanya seperti ibu dari sang suami atau saudara perempuan suami, putri dari istri yang lainnya dan juga karib kerabatnya, namun sang istri enggan, maka wajib bagi suami untuk menempatkannya secara tersendiri, harus ngontrak. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya dengan hal tersebut. Karena terkadang mereka mengganggu, bahkan menimpakan bahaya kepada sang istri. Dan ini sering banyak kita dapati. Ada yang bertanya, Ustadz, suami saya ini meninggal, saya dituduh macam-macam, Ustadz. Ini terpengaruh gara-gara orang tuanya. Seperti itu. Padahal dia sudah berusaha untuk menjadi baik, berusaha ini, dia nyari-nyari kesalahan. Orang tuanya ini
memang mungkin nggak demen ketika dia awal-awal nikah. Akhirnya nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari kekurangan istrinya, kemudian dikabarkan kepada dia oleh orang tuanya. Kemudian mengatakan suami istrimu itu seperti ini, dia kurang seperti ini. Padahal kita tahu bahwasanya istri itu juga tidak sempurna. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di lain pihak sang suami dituntut untuk bisa berbakti kepada orang tuanya dan juga berbuat bakti kepada istrinya. Maka terkadang sejumlah istri tidak bisa menolong suaminya untuk menjalankan semua itu. Ia berkeinginan untuk memonopoli sang suami. Ini dia sering terjadi dalam rumah tangga. Ketika seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki, dia ingin menguasai laki-laki tersebut. Bahkan ketika ada seorang laki-laki ini, ketika datang bulan baru, dia gajian, ketika dia ingin memberikan belanja kepada orang tuanya, istrinya kadang-kadang melarang. Jangan mas, ini kebutuhan kita belum kita penuhi, masih ada utang yang kita bayar. Padahal kalau diberikan hal tersebut tidak akan mengurangi hartanya, tidak akan mengurangi penghasilannya. Seandainya mungkin dia mendapatkan gaji 3 juta misalnya, kemudian cuma orang tuanya meminta 200, 300. Kadang-kadang istri ini ingin menguasai semuanya, dan ini tidak boleh. Dan itu hukumnya adalah haram. Engkau harus mengajak, engkau harus menuntun, engkau harus mengingatkan, engkau harus membantu sang suami atau suami engkau dalam berbuat bakti kepada orang tuanya. Maka jangan sampai memonopoli suami hingga tidak ada seorang pun selain dirinya yang boleh berhubungan dengan suaminya, enggak ada. Bahkan kenyataannya lebih dari itu, sang istri pun tega menyakiti kedua orang tua suaminya. Dan ingat, harus difahamkan seorang istri bahwasanya engkau ingin masuk surga di suami, maka engkau harus membantu sang suami itu bisa masuk surga yang ada di orang tuanya. Maka bagaimana bisa kita bisa masuk surga yang ada di suami kalau suami kita masuk neraka? Tidak akan bakalan bisa dengan hal tersebut. Gangguan-gangguan tersebut terjadi dalam banyak bentuk. Di antaranya ada sang istri terlalu meninggikan nada ketika berbicara dengan kedua orang tua sang suami. Ketika suaminya nggak ada misalnya, ketika dia menganggap bahwasanya dirinya adalah orang kaya, mungkin suaminya agak miskin, kemudian datang orang tuanya minta belanja, dia ngomel-ngomel, suami saya mencari nafkah, kenapa engkau yang minta duit? Padahal tidaklah sang suami itu sukses, tidaklah sang suami itu besar, sampai engkau menikah dengan laki-laki tersebut, itu yang membesarkannya adalah orang tuanya. Kita harus berbuat baik dengan mereka. Kemudian terkadang juga meninggikan suaranya ketika berbicara kepada orang tua suaminya. Bahkan dia terkadang mengatakan terhadap perintah yang diberikan oleh keduanya. Minimnya interaksi kasih sayang dan perhatian saat bergaul dan keluarganya, dan ini sering kita dapati di rumah tangga itu jemaah. Kalau tinggal sama mertuanya itu kadang-kadang nggak mau tegur sapa, ada masalah sedikit juga akan membuat dia macam-macam masalahnya dan seterusnya. Maka wanita yang solehah itu yang berusaha, dan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Orang yang menyambung tali silaturahmi yang sejatinya itu bukan orang yang dia ketika orang berbuat baik dia balas kebaikan. Maka Nabi SAW beliau mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu ketika ada orang berbuat baik kita berbuat baik kepada dia. Tetapi al wasilu idza qata'a rahimahu wa salaha. Orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang ketika ada orang memutus tali silaturahmi kepada dia balas untuk menyambung tali silaturahminya. Itu yang terbaik, apalagi kepada orang tua dari suami kita dan yang lainnya. Kemudian kadang dia juga menghasut sang suami, atau disebutkan di sini dia menghinakan dan melecehkan keduanya, terlalu banyak mencela, berangan-angan hidup terpisah dari keduanya, menghasut sang suami supaya berbuat durhaka kepada orang tuanya. Begitu juga sang istri mencari-cari kesalahan dan terlalu mendramatisasi kesalahan yang dilakukan oleh keduanya. Kan ada seperti itu di sinetron, kan banyak itu. Baru mungkin diomelin, mungkin ada piring jatuh, kemudian orang tuanya marah, macam-macam. Dia dipukul lah, dia diomel-omelin, dicaci maki, disebutkan kesalahannya dan yang lainnya. Memang kadang-kadang ya istri seperti itu. Dan sejatinya orang tua itu ketika melihat anaknya, dan ini diantara waktu-waktu kesedihan orang tua
Kapan mereka merasa sakit hati dan bersedih itu kapan? Ketika anak bujangnya itu melamar seorang gadis dan menjadikan ia istrinya. Kenapa? Karena kasih sayang yang seharusnya anaknya itu berikan kepada orang tuanya sudah mulai terbagi ke istrinya, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berikutnya bahkan ia mereka-reka suatu perkara dan berdusta atas nama keduanya. Selain itu sang istri cemburu kepada ibu mertuanya dan berinteraksi dengan ibu mertuanya seolah-olah dia adalah pesaing baginya, dan ibu mertuanya seolah-olah yang memiliki kepentingan yang sama dengannya dalam menarik perhatian sang suami. Wajar orang tua itu mencari perhatian anaknya, wajar. Dia sudah lama mendidik sang suami tersebut, seorang laki-laki tersebut. Dia ingin nih dibalaslah kebaikannya walaupun sedikit. Yang seandainya kita berbuat baik lagi kepada orang tua kita, nggak akan bisa kita balas, jemaah. Maka berikan kesempatan nih mertua ini untuk menikmati bagaimana baktinya suami kita kepada mereka, dan kita harus dukung, jemaah. Bukan kita yang akan menjadi pesaingnya, bukan kita yang harus mencari kesalahan-kesalahan mereka kemudian mengadu domba antara mereka berdua. Dan di antara contoh-contoh yang lainnya berbagai jenis gangguan seorang menantu kepada mertuanya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, jika kita mengembalikan pandangan kita untuk melihat semua sebab-sebab itu, maka kita akan mendapati bahwa penyebab semua itu karena minimnya ketakwaan. Tapi Masya Allah, kita yang sudah belajar, kita yang sudah tahu dengan hal tersebut, kita senantiasa berbenah diri. Kita senantiasa melawan tuh hawa nafsu dan kita berusaha memiliki pendidikan yang bagus. Maka seorang perempuan yang melakukan hal tersebut tidak lain adalah orang yang minim ketakwaannya, kemudian buruk pendidikannya, dan lemah akal pikirannya. Demikian pula tindakan-tindakan semacam ini juga diakibatkan dari jiwa yang sempit dan hati yang kerdil. Karena yang namanya hati itu tidak sama antara luas dan sempitnya, nggak sama. Sebagian kamar, ruangan, dan rumah juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Oleh karena itu di antara manusia ada yang hatinya sempit hingga seperti lubang jarum, dan di antara mereka ada pula yang hatinya luas yang bisa terisi alam ini dan isinya. Lantas apa faedah yang bisa dipetik dari interaksi semacam ini bagi sang istri? Maka hal-hal yang semacam ini hanya akan merugikan kehidupannya sendiri. Nggak ada yang bisa dia cari manfaat, jemaah. Ketika dia tidak mau berinteraksi kepada orang tuanya, mertuanya, orang tua suaminya, dia melakukan perbuatan yang buruk, mencari-cari kesalahan dan yang lainnya, nggak ada yang bisa dia dapatkan kecuali kerugian dan merugikan kehidupan orang yang bergaul dengannya. Maka kita akan mendengar nih si fulana binti fulana atau si fulana nih, dia nggak baik sama mertuanya, dicemoohkan oleh orang lain dan yang lainnya. Dicemoohkan oleh orang lain dan yang lainnya. Bahkan orang lain nggak mau bergaul dengan kita dan yang lainnya. Bahkan terkadang kita juga akan membuat orang lain itu terpengaruh pula dengan sifat kita. Akhirnya sang istri itu sendiri tidak akan bahagia. Demikian sang suami dan mertuanya. Oleh karena itu wajib bagi seorang istri yang cerdas, yang bagus agamanya, yang mulia akhlaknya, yang ingin mewujudkan kebahagiaan dirinya dan suaminya, agar ia menghormati sang suami, memuliakan karib kerabatnya, dan memberikan porsi lebih dalam menghormati orang tua sang suami. Terkhusus lagi adalah ibu, karena ibu ini adalah perempuan yang paling cemburu ketika anaknya itu menikah dengan perempuan yang lainnya. Karena ibu ini memiliki hak yang sangat banyak dari anaknya. Maka engkau wahai istri berbuat baik dan lebihkan porsi engkau memberikan perhatian dan kehormatan dan penghormatan kepada mertua engkau, khususnya adalah ibunya. Karena semua itu termasuk tindakan memuliakan seorang suami dan berbuat bakti kepadanya. Sebagaimana tindakan-tindakan semacam itu juga merupakan wujud keramahan kepada sang suami, semakin mempererat hubungan suami istri dan menguatkan jalinan kasih sayang, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang suami
memiliki hak terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang istri daripada kedua si istri itu sendiri. Kita katakan ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, kewajibannya ke suami itu harus lebih besar. Bahkan ketika suaminya melarang dia keluar dari rumah, walaupun ibunya atau orang tuanya sakit, dia harus lebih taat kepada suaminya. Seperti itu jemaah. Saking mulianya dan saking besarnya ketaatan kepada sang suami. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, akan tetapi secara syar'i sang suami masih diperintahkan untuk menjaga hubungan dengan kerabatnya dan keluarga yang dicintai ayahnya dalam rangka menguatkan sosial di tengah-tengah umat. Oleh karena itu jemaah, perintah syar'i kepada sang istri untuk menjaga keluarga yang dicintai suaminya adalah yang lebih utama dalam rangka semakin menguatkan hubungan suami istri. Kemudian tindakan seorang istri yang memuliakan kedua orang tua suaminya di saat usia kedua orang tua suaminya sebaya dengan usia kedua orang tuanya sendiri merupakan salah satu pokok akhlak dalam Islam yang menunjukkan keluhuran hati dan keturunan yang mulia. Maka kita seorang istri, Masya Allah, harus terus berbuat bakti kepada mertua kita, harus kita memberikan apa yang ada pada diri kita, berbuat bakti kepada mereka. Kalau saja semua tindakan itu tidak menimbulkan dampak apapun, melainkan hanya mendatangkan keridhaan sang suami, memperoleh kecintaan karib kerabat suami, dan selamat dari berbagai konflik dan pertikaian, terlebih lagi untuk mewujudkan seruan penuh keberkahan yang kelak akan dia raih di dunia, bahkan dia akan mendapatkan hal tersebut di surga. Niscaya hal itu sudah mencukupi jemaah. Maka seorang istri teladan hendaknya tidak lupa bahwa ibu mertuanya, ibu dari suaminya, yang ia rasa bakal menjadi pesaingnya untuk meraih simpati suaminya, tentu sang suami tidak akan mampu jika memaksa perasaannya untuk menerima berbagai penghinaan yang tertuju kepada suaminya. Ini kalau ada suami yang benar. Kalau orang tuanya itu dicaci maki oleh sang istri, maka jelaslah suatu hari nanti dia akan meninggalkan istri tersebut, karena memang hatinya anak tersebut masih akan bergantung kepada orang tuanya. Karena perempuan itu adalah ibu kandungnya yang telah mengandung dirinya selama 9 bulan, memberinya makanan dari air susunya, mencurahkan kasih sayang kepadanya, dan penuh kesungguhan membesarkannya hingga menjadi laki-laki yang sempurna. Maka wahai para istri yang mulia, sesungguhnya perempuan itu bagaikan ibu-ibu dari anak-anak Anda, karena ia adalah nenek bagi mereka, maka hubungan mereka dengannya sangat kuat. Oleh karena itu, tidak baik jika Anda memperlakukan mertua Anda layak seperti saudara perempuan, hanya karena dia memperlakukan Anda layaknya saudara perempuan juga. Akan tetapi pergaulilah ia layaknya seorang ibu, niscaya ia juga akan memperlakukan Anda layaknya seorang anak perempuan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa terkadang ada sejumlah ibu yang bersifat kasar, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang anak perempuan, melainkan ia harus tabah dan sabar serta mencari pahala dan balasan dari Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, jika adab-adab Islami telah tersebar dalam rumah tangga dan setiap individu mengetahui apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, jemaah, niscaya bahtera rumah tangga akan menjadi dan akan berjalan dan akan menjadi indah. Kehidupan pun menjadi menyenangkan dalam banyak kesempatan jemaah. Maka wahai sekalian istri yang mulia, ketahuilah bahwa suami Anda tentunya lebih mencintai keluarganya sendiri daripada keluarga Anda. Namun demikian, janganlah Anda mencela tindakannya, karena Anda tentunya juga lebih mencintai keluarga Anda sendiri daripada keluarga suami. Ini timbal baliknya seperti itu. Kalau sang suami ini lebih sayang keluarganya daripada keluarganya kaum muslimat, itu wajar. Karena kita pun lebih sayang keluarga kita daripada keluarga dari suami. Itu memang seperti itu jemaah. Dan kita nggak boleh cemburu, kita nggak boleh mencaci maki mereka, kita nggak boleh menghinakan mereka, kemudian mencela tindakannya. Oleh karena itu berhati-hatilah dari sikap mencela suami Anda dengan memandang hina keluarganya, atau mencela mereka, atau menyakiti mereka. Karena tindakan itu bisa membuat suami Anda meninggalkan dan menjauh dari Anda. Hati-hati. Hati-hati.
Kemudian yang berikutnya, sesungguhnya kelalaian sang istri untuk menghormati keluarga sang suami pada hakikatnya adalah kelalaian menghormati suami itu sendiri. Itu dia. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka kecintaan sang suami pada istrinya tidak akan lepas dari berbagai kerusakan dan kekeruhan. Seorang suami yang mencintai keluarga dan berbakti kepada keluarga orang tuanya adalah manusia utama, mulia lagi soleh, yang sudah seharusnya dihormati oleh sang istri, dimuliakan, dan ia pun mengharap kebaikan dari suaminya. Karena seorang suami tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya sendiri, maka mayoritasnya juga ia tidak berbuat baik kepada sang istri. Walaupun mungkin kelihatannya kita lihat banyak sang istri ini menguasai suaminya. Apapun yang dia inginkan diberikan oleh suaminya. Ketika dia mau memberikan hartanya sedikit kepada orang tuanya dilarang, dia pun mengikuti hal tersebut. Tapi suatu hari nanti dia akan berbalik, bahkan akan menjadi musuh kita. Hati-hati dengan hal tersebut. Hati-hati dengan hal tersebut. Karena seorang suami tidak berbuat bakti kepada kedua orang tuanya sendiri, maka mayoritas juga tidak akan berbuat bakti kepada sang istri, anak, ataupun orang lain. Oleh sebab itu, seorang suami memiliki ikatan erat dengan keluarganya, hingga ia akan selalu bersama dengan mereka. Sangat sulit memisahkan di antara mereka, jemaah. Orang-orang Arab pun mengatakan, hidupmu tetap menjadi milikmu meskipun selalu ingusan, dan belantaramu tetap menjadi milikmu meskipun lebat dan penuh, penuh dengan perpohonan. Wahai para istri yang mulia, jika Anda ridho bahwa suami Anda berbuat durhaka kepada orang tuanya dan pergaulan Anda yang buruk dengan keduanya, apakah Anda juga ridho jika ibu Anda bergaul dengan berbentuk pergaulan semacam ini kepada istri-istri saudara laki-laki yang Anda miliki? Jelas kita nggak mau. Jelas kita nggak mau dengan hal tersebut. Apa maksudnya? Kalau sang istri ini ridho dengan suaminya berbuat durhaka suaminya kepada orang tuanya, apakah engkau mau ketika engkau memiliki saudara laki-laki, kemudian dia menikah dengan perempuan, kemudian saudara laki-laki engkau itu, wahai istri, wahai perempuan, saudara laki-laki engkau itu berbuat durhaka kepada ibu engkau, apakah engkau ridho dengan hal tersebut? Sungguh kita nggak akan mau ridho dengan hal tersebut. Kita akan benci dengan hal tersebut. Maka sang suami dan orang tua dari suami engkau pun menginginkan hal tersebut. Kemudian bahkan di sini disebutkan, apakah Anda juga ridho jika ibu Anda bergaul dengan pergaulan semacam ini kepada istri saudara laki-laki yang Anda miliki? Bahkan apakah Anda juga ridho dengan pergaulan semacam ini kepada para suami dari putri-putri Anda ketika rambut Anda sudah mulai beruban? Dibalas lagi kelak ketika kita memiliki anak. Kemudian anak kita ini menikah dengan seorang perempuan. Kemudian perempuan tersebut membuat anak kita durhaka sama kita. Maka kita nggak akan mau dengan hal tersebut, jemaah. Wallahi kita nggak akan mau dengan hal tersebut. Dan ingat jemaah, perbuatan durhaka kepada orang tua itu akan diwariskan kepada anak kita. Diwariskan. Pernah suatu ketika nih, ada seorang anak ini menggendong bapaknya, mengusir bapaknya dari rumahnya, kemudian dia diletakkan di tengah-tengah jalan raya, jemaah. Kemudian dia mengatakan itu adalah hadiah lebih untuk bapak. Kenapa? Karena bapak dahulu pernah mengusir kakek dari rumah dan engkau letakkan di pinggir jalan. Sekarang aku balas perbuatan engkau itu, aku usir dari rumah dan aku letakkan engkau di tengah jalan. Aku berikan engkau gratis untuk memberikan lebih jarak yang engkau berikan dulu kepada kakekku. Dan seperti itu, jemaah, hati-hati dengan hal tersebut. Hati-hati dengan hal tersebut, jemaah. Karena suatu balasan akan diterima sesuai dengan kadar amalan yang telah dia kerjakan. Maka janganlah sekali-kali bersedih dari jalan yang telah engkau tapaki. Yang pertama kali ridho dengan jalan itu adalah orang yang menjalaninya, jemaah. Orang yang menjalaninya, jemaah. Kemudian sebagai kesimpulan, tugas seorang istri soleha adalah menolong suaminya untuk selalu berbuat bakti. Ini dia. Istri itu adalah partnernya suami, jemaah. Bantuin dia untuk menjadi orang soleh. Bantuin dia untuk berbakti kepada Allah. Bantuin dia untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bantuin dia untuk menjalankan ketaatan kepada orang tuanya. Memberikan peran positif dalam banyak kesempatan.
Saat terjadi berbagai persoalan, suami ada masalah, kita harus hadir sebagai seorang istri dan menenangkan mereka, menstabilkan prahara yang mengguncang karena kadang-kadang dia di perusahaan atau di tempat kerjanya itu banyak masalah. Kita harus terjun kemudian memperbaikinya. Jangan malah kita di rumah tangga tanpa memperbanyak dan memperkeruh suasana. Enggak boleh, haram hukumnya. Maka rumah tangga seperti itu akan hancur. Dan memperbaiki keretakan. Karena ketika kedua orang tua menyaksikan rasa cinta yang jujur, yakni kasih sayang yang tercurahkan dari istri putranya, niscaya kedua orang tua itu akan ikut menjaga semua itu. Dengan demikian, bila kita atau bisa kita lihat dengan jelas, banyak sekali kedua orang tua yang mencintai istri dari putra-putranya, bahkan lebih dicintai daripada anaknya. Ada kita lihat jemaah. Ada kita lihat hal tersebut. Dia menganggap menantunya itu seperti putrinya dan dia nggak nganggap putranya, jemaah. Kalau ada kebaikan, pasti yang didahulukan adalah menantunya. Pasti yang diutamakan adalah menantunya. Anaknya nggak dipedulikan, jemaah. Seperti itu kalau sudah orang tua itu mencintai menantu-menantunya, apalagi menantunya, masya Allah, dia adalah orang-orang yang terbaik, bahkan seperti mencintai putri-putri mereka sendiri, atau bahkan rasa cinta itu jauh lebih besar. Namun semua itu tidak akan mungkin terjadi melainkan hanya dengan taufik dari Allah Jalla Jalaluh, kemudian hikmah dari para istri, dan juga semangat mereka untuk menerapkan pergaulan yang baik dengan kedua orang tua suaminya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara perkara yang bisa membantu sang istri agar bisa menyelinap dalam hati kedua orang tua suaminya atau mencuri hati mereka sebagai tambahan dari penyebutan sebelumnya adalah ini. Ini dia di antara cara untuk bisa menyelinap di hati mertua, untuk bisa mengambil hati mertua tersebut. Bagaimana? Hendaknya dia bersabar dengan perilaku kasar kedua mertua. Dan itu ana rasakan dalam rumah tangga ana, jemaah. Sebagai contoh, ana bukan menjelekkan orang tua ana, jemaah. Lah, apa itu? Kadang kita di rumah itu yang sering diremehkan itu adalah istrinya ana, jemaah. Ini kita cari ininya saja. Mana bukan mencela orang tua ana, jemaah. Ya, kita lihat seperti itu. Orang kampung kan seperti itu dia. Dia sayang sama menantunya pertama, kedua, kemudian dia dan seterusnya. Kemudian suatu ketika ternyata ada di antara menantunya itu yang enggak baik sama dia. Tetapi kita yang pernah dijelek-jelekan atau yang lainnya, yang bahkan pernah disindir dan yang lainnya, masya Allah, kita senantiasa berbuat baik kepada mereka, dan baru mereka sadar ternyata anak gadis atau menantuku yang dahulu suka aku cibir, suka aku remehkan, ternyata dia yang paling dekat dengan aku ketika aku sudah mulai tua, dan memang itu yang terbaik. Nah, dan kita terus berusaha menjadi istri-istri yang terbaik, yang itu senantiasa bersabar dengan perilaku kasar mertua, mengharapkan pahala, menunggu akibat baik yang akan dipetiknya. Karena ingat, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan itu ada kemudahan. Allah akan memberikan 2 kali kemudahan. Wa ma'al usri yusra. Diberikan kemudahan, diberikan kebaikan. Kan ingat, kebahagiaan itu setelah susah-susah, jemaah. Di antara hal lainnya juga yang bisa dilakukan oleh sang istri adalah bersegera memberikan hadiah kepada mertua. Ini di antaranya. Kompak sama istri. Ketika sang suami ini punya gaji, jemaah, minta sedikit dari rezekinya itu, kemudian mengatakan, "Mas, ana pengen memberikan hadiah untuk orang tuanya Mas." Walaupun duitnya dari suami, tapi atas namakan untuk istri. Dan anda lihat ada suami-suami yang seperti itu, masya Allah, yang dia ingin membuat istrinya ini bisa akur sama orang tuanya. Dia kasihkan duit ke istrinya, kemudian mengatakan, "Nih, Uma, berikan hadiah untuk orang tua kita, berikan hadiah untuk abah, berikan hadiah untuk Uma." Berikan mereka hadiah. Masya Allah, itu ternyata dari uang suaminya, jemaah. Tapi dengan hal tersebut akan membuat dan kita bisa mengambil hati mertua kita, jemaah. Terpacu untuk berlemah lembut dalam berdialog. Ini sangat penting sekali. Menjadi pendengar yang baik dari pembicaraan keduanya. Kadang-kadang orang tua kita ini, mertua kita ini, kalau lagi asik bercerita itu kemana-mana dia. Maka silakan sang menantu ini dengarkan dia dan katakan iya saja, mengiyakan apa yang dia katakan. Nggak jadi masalah hal tersebut. Itu nggak jadi masalah karena bisa untuk mengambil
hatinya. Kemudian santun dalam bertutur kata, mengucapkan salam, berjanji dengan janji yang baik dengan keduanya. Demikian pula hendaknya sang istri berpesan kepada suaminya agar perhatian dengan kedua orang tuanya. Ini yang penting. Istri itu adalah partner suaminya yang membantu dia berbuat bakti kepada kepada orang tuanya, dan agar hati suami tidak terlalu jauh dari kedua orang tuanya sehingga ia lebih condong kepada sang istri. Di antara cara lain pula adalah sang istri mengangkat tangannya dengan penuh kerendahan dari diri memohon kepada Allah, ya Allah ini menantu yang terbaik, mendoakan kebaikan kepada mertuanya agar hati kedua mertuanya menjadi cinta kepadanya, dan agar Allah Jalla Jalaluhu menolongnya untuk bisa bergaul dengan baik ketika berhadapan dengan kedua mertuanya. Maka wahai para istri yang mulia, renungkanlah semua hal ini, niscaya akan segera Anda dapatkan pujian indah dan sapaan hangat serta pahala melimpah dan pemberian yang tidak sedikit kelak di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jemaah, Masya Allah, ketika seorang istri dia tidak meminta berlebihan dan menuntut kesempurnaan kepada suaminya, kemudian ketika sang istri memiliki perhatian kepada kedua orang tua suaminya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Namun terkadang kita ini adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, maka ketika kita salah melakukan hal tersebut, segeralah untuk memperbaiki diri, segeralah untuk berbenah diri, sehingga keluarga kita akan diberkahi oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, dan sisanya mungkin bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan. Nah, jemaah, semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah. Kemudian terutama karena pembahasan kita di sini adalah rapor merah untuk sang istri, maka semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan keberkahan kepada kaum muslimat, menjadikan kaum muslimat menjadi wanita-wanita yang soleha, wanita-wanita yang para bidadari itu cemburu kepada kaum muslimat, kepada ummahat, kemudian terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan terus memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya kita bisa berbakti kepada suami, dan suami kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik yang bisa menuntun kita masuk ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan urusan kita jemaah. Kemudian kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.